Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Selamat berjumpa. Aneh banget ya. Jadi, kali ini aku bakalan bahas tentang bagaimana mengenal diri ya. Jadi, mungkin bagaimana cara untuk mengenal diri dan juga manfaatnya apa aja gitu. Kalau misalnya kita mengenal diri sendiri itu, ya nanti bakal lebih enak untuk ngejalanin hari-harimu. Jadi kalau misalnya udah mengenal diri, bakalan membantu kamu untuk menjalani hari-hari kamu. Ya, mulai dari hari yang tersulit sampai hari yang sangat membahagiakan. Oke? Dan mengenal diri itu apa sih sebenarnya? Mengenal diri itu lebih kepada mengenal terhadap diri sendiri ya. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki nih. Mengenali tentang dirimu sendiri gitu. Mulai dari nama ya. Kamu kenal gak sih dengan nama kamu? Kamu biasanya lebih enak dipanggil siapa gitu kan. Kamu lebih nyaman dipanggil siapa. Dan mungkin ketika orang dekat kamu itu yang kamu juga lebih punya nama panggilan yang lebih ngerasa ini dekat banget nih sama gua gitu. Tapi bisa juga kalau misalnya panggilan yang istilahnya formal, kamu pilih dipanggil yang mana gitu. Atau semuanya jadi satu, is okay. Nggak apa-apa. Tapi yang jelas kamu bisa ngerti di mana panggilan tuh bener-bener kamu banget gitu, ya. Habis itu juga apa sih dari dirimu yang nampak dari fisik. Nah, fisik tuh biasanya lebih cenderung ke kamu bisanya ngaca ya. Lebih baik di kaca yang gede sekalian ya. Kalau misalnya nggak punya kaca gede nggak apa-apa. Kalian main-main aja ke fitness center atau aerobic center kayak gitu-gitu. Nanti kalian bakal dapat kaca yang gede banget itu. Kalau misalnya di fasilitas fasilitas umum kayak sekolah kayak gitu-gitu juga ada kaca gede. Coba lihat deh gitu. Kamu dari atas sampai kaki itu kamu kayak gimana gitu. Kalau enggak ada juga ya cerminnya yang enggak usah gede-gede banget tapi nanti kamu scanning satu-satu gitu. Dari atas nih dulu bagian atas kepala itu kayak gimana tuh. Oh, kayak gimana gua gitu. Mulai dari rambutnya, mulai dari hidung, alis, ya kan. Nah, tuh coba lihat gitu. Lihat bener-bener tuh, ya kan. Nah, kalau udah kamu definisiin tuh misalnya tuh kalau misalnya ada yang punya kalau aku nih ya misalnya ada kumis gitu kan. Kumisnya itu tuh bener-bener nggak yang full gitu ya kan, full terus habis itu cuman ada apa kayak space gitu di tengah gitu. Nah itu aku banget dia. Jadi ya udah adanya kayak gitu kan. Ya udah itu dari gua gitu. Gitu. Terus habis itu ada Thailand di sebelah kiri ya. Kiri itu ada Thailandnya juga gitu. Terus habis itu juga apa lagi nih? Em, kalau diukur-ukur aku nggak tinggi juga ya. Jadi cuma 165. 160, sorry, 160. Terus habis itu ada kebotakan ya. Ada kebotakan yang sudah muncul sejak dari SMP dan I know why gitu kan. Aku tuh ngerti kenapa bisa sampai seperti itu gitu. Jadi ya itulah saya gitu. Itu sih kalau dari fisik ya kayaknya. Hidung ya nggak pesek-pesek amat. Terus bibir mungkin tipe yang agak maju ya. Ya, karena dulu pernah juga apa namanya? Aku pakai behel ya. Itu karena ngerasa giginya agak maju gitu. Ya, meskipun ya enggak yang kayak boneng banget juga ya. Cuman ya emang struktur tulangnya kayak gitu gitu. Pernah konsul sama dokter juga kan. Ternyata emang ya kok struktur tulangnya yang kayak gitu gitu. So kalau misalnya mau benerin yang nggak sampai kayak sekarang yang maju gitu ya, itu harus ini restructuring gitu dan itu mahal banget. Gila gitu kan. Dan kayak ya udah nggak dah gitu. Itu harus kayak udah restructuring tuh malesnya adalah setelahnya itu. Jadi kita cuma minum cairan doang kalau makannya gila. Astaga gitu. Jadi ya udahlah sepet gitu. Tapi udah cukup sih kayaknya. Ya udahlah, lumayan lah. Gitu ya.
Oke, dari physically kayak gitu ya. Terus mungkin apa lagi ya? Tangannya. Ya, saya punya tangan yang memiliki belang kulit gitu. Jadi karena sering sepeda motor gitu kan ya, kemana-mana saya bikers gitu, something like that. Jadi kulitnya belang cuy. Jadi di mana lengan saya tuh yang bagian telapak tangan tuh lebih hitam daripada yang bagian lengan yang bawahnya dikit itu. Ke atas itu lebih coklat lah ya. Coklatnya kalau yang di bagian tangan tuh dark coklat gitu. Jadi kalau bagian yang tangan lengannya itu lebih ke lebih what is it? Brown skin. Ya, more younger lah ya. Istilahnya lebih muda lah ya. Gitu. Oke, seperti itu. Describing yourself. Maybe ya kaki juga sama ada bentukan dark coklat dan juga yang coklat muda ya. Tapi bentuknya kayak lebih ke sandal gitu sih. Ya sih. Ya semacam itu. Kuku agak sedikit panjang ya. Karena ada males untuk potong kuku. Tapi sooner kayaknya aku bakal potong kuku ini. Kayak gitu sih. Oke. Dan ada luka-luka juga di kaki karena bikers ya. Bikers tuh nggak pernah lepas dari namanya luka di kaki ya. So falling from bikers ya, bukan falling in love. Jadi ada tuh beberapa bekas-bekas yang ya luar biasa dan kena knalpot dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, what else? Kayaknya itu aja dulu deh. Ya, itu diri saya dan saya mencoba untuk menerima, tapi masih ongoing ya prosesnya. Tapi yang jelas saya tahu diri saya seperti itu dan saya menyadari ya memang seperti itu. Ketika nanti saya diajak misalnya, kamu botak gitu kan? Iya iya iya, saya botak, yes I am gitu. Jadi apa itu bukan ejekan ya, itu sebuah fakta yang diungkapkan gitu. Ya kan? Fakta yang diungkapkan. Tapi dengan maksud mengejek. Ya, ya terus kenapa gitu? Apakah merugikan Anda gitu? Something like that. Gitu sih. Yang bakal keluar ya ketika diajak seperti itu. Oke, nah seperti itu. Terus habis itu selain physically juga mentally ya. Nah ini nih mentally nih kadang orang eh beberapa kali didinai ya. Physically juga ada beberapa orang yang ngedinai juga ya, yang menolak bahwa memang fisiknya itu kayak gitu gitu. Nah kalau misalnya yang mentally ini kayak misalnya nih orangnya gitu ya, orang-orangnya gampang yang kesinggung gitu, senggol dikit bacok gitu ya. Ada jadi nggak usah khawatir, nggak usah shock ya, karena ya memang ada gitu ketika seseorang disenggol gitu kayak ngerasanya aku harus balas banget gitu, aku harus meluapkan apaan sih gitu ya kayak gitu. Dan untuk penyebab kayak gitu tuh banyak banget ya faktornya ya. Jadi ya stresor yang tinggi gitu kan, terus kebiasaan yang seperti itu dan juga gennya emang seperti itu secara biologis seperti itu juga. Oke, setelah mungkin kesinggungan kayak gitu, terus habis itu juga aku tuh orangnya misalnya ambisius gitu kan ya. Ambisius itu gimana sih? Jadi ketika menginginkan sesuatu itu benar-benar diusahakan banget gitu, dan itu banyak banget yang bisa diinginkan dan aku harus mendapatkannya. Biasanya ambisius itu kayak gitu, aku harus mendapatkannya gitu. Nah, hal tersebut juga termasuk menyadari diri sendiri gitu. Apakah memang seperti itu juga atau enggak gitu. Nah, beberapa hal ketika ambisius itu biasanya relate dengan yang namanya menganggap lainnya itu nggak penting gitu. Ya, padahal ya kadang penting ya gitu. Jadi meskipun ambi tetap ada sopan santunnya ya. Jadi ambi yang bersopan santun gitu. Jadi ya itu lebih ini nggak sih, lebih bisa dikondisikan gitu. Jadi sesuai dengan kondisi aja gitu. Nggak asal ambi gitu kan ya. Heeh. Nah, kayak gitu. Misalnya tuh yang selanjutnya tuh orangnya tuh lebih suka ngomong to the point misalnya. Ya. Jadi nggak suka tuh bertele-tele gitu. Nggak suka. Sukanya yang ya udah, apalagi masalah kerjaan misalnya ya. Itu aku banget ya. Ya udah lah ya, kalau itu aku banget. Jadi kalau misalnya soal kerjaan aku bakal ngomong to the point gitu. Jadi poinnya apa nih, kerjaan ini kita ngapain nih, udah belum nih, gimana,
Nah, semacam itu. So, ketika udah seperti itu, akan lebih mempercepat dan efisien dan juga efektif ketika bekerja gitu kan. Itu kan lebih ya, lebih masuk lah ya. Something like that ya. Oke. What else? Seperti itu ya untuk menganalisa diri sendiri itu. Jadi banyak banget sih cara menganalisa. Jadi mau dipakai cara yang mana it's okay ya. Tapi ada cara yang biasanya lebih mungkin lebih familiar gitu ya. Yang beberapa orang lain juga lakukan adalah pertama menganalisa kebiasaan kita kayak gimana gitu kan. Terus habis itu track record kayak gimana. Yang udah lalu-lalu kita lakukan seperti apa gitu kan. Terus yang kedua adalah refleksi dari temen gitu. Tapi ya kalau bisa pilih-pilih temen ya yang istilahnya untuk merefleksi karena nggak semua temen dapat merefleksikan dengan benar. It mean nggak sesuai fakta. Kadang apa namanya perasaan aja gitu. Dan kan standar temenmu dan kamu kan beda kan gitu. Nah, gimana untuk memvalidasi itu? Ya cari teman yang lain gitu. Atau kamu kan ngerti nih mana teman paling paling apa ya, paling logis lah ya dalam mengungkapkan sesuatu gitu ya. Ya balik lagi standar sih kalau temen tuh lebih ke standar ya. Tapi kalau commonly temen kamu itu kayak bisa ngasih tahu kamu dengan satu warna misalnya, ih kamu tuh ini loh apa namanya periang gitu misalnya. Nah itu juga kan kadang kita ngerasain ya ngelakuinnya biasa aja gitu ya. Tapi teman-teman dapat vibe-nya kita gitu. Jadi kayak ya udah kita datang tuh kayak seru aja gitu. Nah itu bisa jadi memang kamu ya seperti itu gitu. Dan teman-teman kamu menjadi salah satu bukti bahwa memang kamu seperti itu gitu. Jadi energi dalam diri kamu itu benar-benar tersalurkan, benar-benar terpancarkan sehingga teman-teman tuh ketika ngelihat kamu itu ya seperti itu gitu. Oke, itu mungkin yang bisa dilakukan ketika mengenal diri ya. Nah, manfaatnya apa sih setelah kalian mengenal diri kalian? Yang jelas setelah mengenal diri kalian nanti kalian bisa melanjutkan ke step selanjutnya adalah self love. Oke, jadi cinta terhadap diri nih. Nah, manfaatnya cinta diri aja banyak banget ya. Nah, kalau misalnya manfaat dari mengenal diri apa sih? Pertama nih, kalau misalnya kita mengenal diri, kita benar-benar tahu apa yang kita butuhin dan kita bisa memakai kemampuan memilah-milah gitu ya. Jadi ketika sudah memilah apa nih yang sebenarnya kita inginkan, kita butuhkan. Karena keinginan dan kebutuhan kan beda ya. Kita pengen gitu jalan-jalan ke luar negeri gitu. Tapi kita butuhkah itu gitu? Haruskah gitu kan? Enggak jawabannya. Enggak harus sekarang ya. Jadi mungkin later lah. Kalau misalnya udah ada kesempatan, ada duit, ada waktu ya. Itu ada momen juga mungkin ada seseorang mungkin ya keluarga yang menemani seperti itu bisa. Tapi kalau misalnya sekarang harus ke sana, iya gak sih sekarang banget gitu. Enggak juga kan ya. Ya nggak butuh juga gitu. So, mendingan alokasi waktu dan juga uangnya bisa buat yang lain. Ya gak sih? Semacam itu. Jadi kita benar-benar ngerti mana kebutuhan, mana keinginan. Ketika kita mengenal diri sendiri gitu. Nah, terus habis itu untuk manage diri juga lebih enak gitu. Kalau misalnya nih, contoh kalau misalnya manage diri tuh kan aku orangnya tuh pelupaan ya. Jadi diusahakan sebelum jadwal orang umumnya untuk berangkat ke suatu tempat ya di cross check dulu. Jadi kita memberikan waktu gitu untuk bener-bener itu untuk waktu untuk cross check gitu karena biasanya lupa ya takutnya kalau misalnya ada kelupaan gitu bisa cross check dulu gitu. Something like that. Oke. So seperti itu. Keuntungannya yang lain ya, yang istilahnya juga nanti endingnya balik lagi ke diri sendiri ya. Misalnya nih, ketika kita tahu tentang diri kita gitu. Nah, kita mention sesuatu yang hal yang kelebihan, oke, kelebihan bisa deh. Misalnya nih, aku tuh lebih apa ya, lebih masuk kalau misalnya kerjaan itu challenging, menantang, jadi nggak bosenin gitu ya. Yang menantang itu aku bakal seneng banget gitu. Nah, teman-teman yang di sekeliling kamu ketika tahu kamu yang seperti itu gitu ya, kamu sudah menjelaskan dan sebagainya gitu. Itu mereka bakal kasih kerjaan yang sesuai dengan diri kamu gitu. Kerjaan yang menantang kayak tadi gitu kan. Tapi kerjaan kayak lebih membutuhkan apa ya ketelitian juga cukup waktu yang banyak tapi biasa-biasa saja, nggak yang berpikir kritis dan sebagainya. Itu nggak akan dikasihkan ke kamu gitu.
mereka akan lebih menyesuaikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kamu itu sesuai dengan kamu gitu, dan mereka akan lebih 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 gampang gitu untuk fit in dengan diri kamu sendiri gitu. Nah, itu akan mempermudah mereka sebagai misalnya teman kerja dan sebagainya untuk bekerja sama dengan kamu gitu. Dan kamu sendiri juga akan lebih mendapatkan apa yang sesuai dengan diri kamu. Nggak tiba-tiba dipaksakan apa gitu kan ya. Tapi meskipun dunia itu seperti itu ya. Tidak jarang kita mendapatkan suatu hal yang dipaksakan terhadap kita. Akhirnya kita belajar gitu kan ya. Akhirnya kita juga menemukan mana yang sebenarnya cocok sama enggak gitu kan. Itu hal yang berbeda dan ya memang seperti itu. Oke, begitulah. Jadi untuk mengenal diri itu banyak hal positif yang kita dapatkan ya. So when you starting to know yourself, kalau misalnya teman-teman pengen ngobrol sama aku bisa aja ya. Jadi mungkin di kolom komentar itu nanti bisa yang ngobrol ya gitu, atau di Instagram aku juga ada di @trans29. So silakan di @maybe. Terima kasih. Jadi buat teman-teman sukses selalu ya. Semoga teman-teman bisa lebih mengenal dirinya, dan nanti kalau istilahnya belum mengenal diri bisa yang dilakukan tadi ya. Em, jadi ya doing for yourself. So terima kasih untuk eh, waktunya teman-teman untuk mendengarkan hal yang sudah saya bagikan ya. Meskipun masih ada kekurangan banyak, dan saya berharap ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, see you, bye-bye. Terima kasih udah nonton video Bikonselor. Jangan lupa like, subscribe, and comment.